Halo semua, di kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tokoh entrepreneur di Indonesia bernama Nadiem Makarim sebagai sociopreneur dan technopreneur. Nadiem Anwar Makarim atau yang biasa dikenal Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Beliau merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghazali. Ayahnya merupakan seorang aktivis dan pengacara terkemuka. Sedangkan ibunya merupakan seorang penulis lepas. Beliau merupakan putri dari Hamid Al-Ghazali, yaitu salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Semasa sekolahnya, Nadiem Makarim berpindah-pindah. Ia berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Lalu, sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown di Amerika Serikat. Beliau juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economy. Pada tahun 2006, ia berhasil memperoleh gelar sarjana, dan 3 tahun kemudian, ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Universitas Harvard. Sebelum Nadiem Makarim mendirikan Gojek, beliau juga pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan bernama McKinsey & Company, Managing Editor di Salora Indonesia, CIO di Kartuku. Berdasarkan pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Nadiem Makarim kami bilang sebagai sociopreneur dan technopreneur karena selain menjalankan bisnisnya, ia tidak hanya mendapatkan keuntungan, namun ada unsur sosial dan memanfaatkan teknologi yang tidak pernah terfikirkan oleh masyarakat sebelumnya. Awal mula Nadiem Makarim membuat aplikasi ini karena kefrustasian beliau menggunakan ojek di Jakarta. Beliau menggunakan ojek karena jika menggunakan sepeda motor di kota-kota besar seperti Jakarta, maka akan lebih cepat sampai. Ditambah lagi karena muka beliau seperti orang luar, ojek menamakan harga yang cukup mahal. Beliau merasa hal ini tidak efisien seperti itu. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengobrol dengan beberapa ojek langganannya dan bertanya seperti apa kehidupan yang tukang ojek jalani. Beliau menyadari bahwa ini adalah permasalahan fundamental demand and supply yang tidak cocok. Setelah itu, beliau membuat Gojek dengan sistem call center untuk menghubungkan penumpang dengan para pengemudi ojek. Nah, didirikannya pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan 20 driver. Pertengahan 2014, ia mendapatkan investasi dan akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Jadi, dampak apa saja sih yang diberikan Gojek kepada masyarakat ataupun lingkungan? Gojek memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat karena para penggunanya dapat menggunakan alat transportasi tanpa harus membuang-buang waktu. Gojek juga memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memesan makanan, tiket nonton, dan masih banyak lagi. Gojek juga berguna bagi para drivernya. Gojek merupakan ladang untuk mencari nafkah, dan jika mereka memenuhi target, mereka akan mendapatkan bonus, dan jika beruntung, mereka akan mendapatkan bonus juga dari pelanggan. Driver juga menjadikan pekerjaan ini sebagai kerja sambilan. Mereka juga mendapatkan asuransi dari Gojek. Dengan terdaftar di aplikasi Gojek, konsumen akan lebih mudah menemukan produk atau layanan yang mereka jual, sehingga dapat meningkatkan brand awareness. Mereka juga akan mendapatkan profit, terutama pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Kekuatan dari Gojek yaitu, pada saat ini memiliki sangat banyak driver. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketiga, sangat mudah dijumpai dan diakses. Keempat, penggunaannya sudah terlihat berharga. Dan kelima, dapat mengatasi masalah sehari-hari. Kelemahan dari Gojek yaitu aplikasi tidak akan berjalan apabila koneksi internet tidak stabil. Kedua, banyaknya driver yang kurang sopan. Ketiga, kurangnya perhatian terhadap keluhan konsumen. Dan yang keempat adalah harga makanan di Gojek relatif lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Uang dari Gojek yaitu dapat mendapatkan target sesuai pasar, bisa menggunakan kesempatan untuk mengatasi masalah lainnya. Ketiga, pasarnya banyak. Keempat, mendapatkan peluang untuk bekerja sama dengan bank atau sektor keuangan. Ancaman bagi Gojek yaitu adanya kompetitor serupa,
aturan pemerintah mengenai tarif online, dan yang ketiga adalah adanya pesaing driver seperti supir bis, angkot, dan ojek biasa. Untuk mengatasi permasalahan data pengguna yang masih disalahgunakan, kami menyarankan agar Gojek mengganti fitur telepon atau SMS dengan nomor pribadi digantikan dengan fitur SMS atau telepon melalui aplikasi seperti Grab. Namun ditambahkan dengan fitur voice note akan mempermudah masyarakat. Dikarenakan masih banyaknya keluhan pengguna Gojek yang tidak merasa nyaman apabila dijemput dengan motor yang besar atau terlalu kecil, maka kami menyarankan untuk menambahkan fitur pemilihan motor untuk kenyamanan konsumen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan jaga kesehatan ya.